Alhamdulillah alladzi ni'matihi al-karim ni'matihi syari'atan syari'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fadilati salatullah alaihi salatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah alladzi ja'ala min ummati sayyidina Muhammad wa hadana sayyidina Muhammad wa mayyazana sayyidina Muhammad Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa rahmatillah wa adana bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita akan belajar tentang penerapan sunnah yang mana tidak hanya wajib umat Nabi Muhammad ini berikhtiar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sunnah daripada Nabi Muhammad SAW setidaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini bisa juga yang namanya menjadi jalan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita ini lihat ibadah wajib ini seperti sholat, syahadat, puasa Ramadan, ya, terus zakat, terus ibadah haji, semuanya ini wajib. Tetapi apakah hanya cukup di situ? Kita saksikan banyak orang-orang soleh ini tidak mereka cukupkan hanya ibadah wajib. Nah, kita saksikan bahwa orang-orang soleh tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi mereka sholatnya banyak. Ada rawatibnya, ada tahajudnya, ada hajatnya, ada istikharahnya, macam-macam sholat. Puasa juga seperti itu, tidak hanya puasa Ramadan. Bahkan kalau kita ingin melihat orang-orang yang hanya melakukan kewajibannya ini seperti setidaknya ini kayak orang paling, seperti orang paling wis wajib kita. Seperti kan wis wajib. Seolah-olah mereka ini kayak pelit, pikir untuk mengerjakan sesuatu, melebihkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke bawah ini. Seperti halnya orang-orang yang biasa mungkin kalau ada yang kerja sama orang. Mungkin yang kerja sama orang, perintahnya bosnya apa? Ini orang yang biasa melakukan yang wajib saja. Ini yang diperintahkan saja. Tambahannya mungkin kelebihannya tidak mau. Ya, seperti mungkin bosnya nyuruh, oh ya mau ke pasar, ya sudah ke pasar saja. Tanpa ke pasar mungkin, ya mungkin apalah, nyambi apa, menyenangkan bosnya. Ya. Nah ini nanti ke bawah, orang-orang yang pikir ini dalam kehidupannya nanti ke bawah. Sebagaimana kalau orang jikalau sudah melakukan sholat wajib, mungkin tadi sholat isya ya, sholat isya. Seolah-olah kalau mau sholat rawatib isya, ba'diyah isya, kayaknya kok pikir kok tidak mau. Nah, coba telisik kebiasaan kita, apakah kita ini termasuk orang yang pikir malas, atau kita ini memang tidak tahu tentang fadilah-fadilah yang dinamakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi perlu diketahui penerapan sunnah ini ada 7 prinsip yang harus setiap insan ini mengetahui dasarnya. Kalau wajib, ibadah wajib ya, yang penting makan. Kayak sholat, gue ra iso, itu gue makan sholat. Syahadat, gue ra iso syahadat, sing sak iso dulu. Karena hukumnya wajib. Tetapi kalau sunnah, ini harus ada prinsipnya. Ada 7 prinsip yang harus dipunyai setiap insan yang mau melakukan sunnah. Nah, sunnah ini termasuk mungkin ya, sunnah berpakaian, sunnah berhias. Ya, sunnah sama adab nanti beda.
Antara sunnah terus ada ini beda. Nah, kita yang bahas ini sunnah saja. Kalau ada mungkin lain kali. Nah, jadi ketika seseorang ini sudah tahu akan prinsip-prinsip melakukan sunnah, ini mesti terlihat orang tersebut enak dia. Dan kita melihat ya, mungkin ada sebagian teman-teman kita mungkin yang melakukan sunnah tapi kok tidak enak dilihatnya. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak tahu prinsip-prinsip penegakan sunnah. Mereka mungkin pakai gamis, ya gamis, tetapi mungkin prinsip memakai gamisnya mereka tidak paham. Nanti ada 7 prinsip. Ingat-ingat 7 prinsip penerapan sunnah harus melekat di setiap insan jika mereka ini mau melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah menerapkan sunnah. Ya, menerapkan sunnah ataupun melakukan sunnah ini tidak ada niat untuk menzalimi dirinya ataupun menzalimi orang. Ya, melakukan sunnah ini tidak ada niat untuk menzalimi dirinya sendiri ataupun menzalimi orang. Seperti halnya menzalimi dirinya ini seperti apa, Beb? Ya, menzalimi dirinya ini melakukan sunnah untuk yang namanya dilihat menzalimi dirinya ada, menzalimi dirinya. Menerapkan sunnah mungkin untuk meminta sesuatu. Menzalimi dirinya apa ada? Menzalimi dirinya. Bahasa umpamane, ya, sunnah apalah? Adzan itu kan sunnah. Adzan itu hukumnya bukan wajib, tapi itu sunnah. Yang wajib itu adalah sholatnya. Ente azan keras-keras untuk meminta bayaran juga. Menzalimi dirinya apa ada? Orang menzalimi dirinya tahu. Ya, menzalimi kebiasaan umat, sing biasa ada kita dibayar, malah saiki ono penerapan mungkin wajib bayaran. Jadi harus diniatkan memang tidak zalim terhadap dirinya sendiri dan tidak zalim terhadap orang lain. Harus seperti itu. Terus contohnya lagi apa, Bib? Mungkin ya kita melakukan sunnah. Kita melakukan sunnah ini seperti tadi ada menzalimi dirinya mungkin teriak-teriak berumum. Ya toh, ini kan apa namanya syiar harus keras. Padahal syiar kerasnya itu hanya batasnya ini enak merdu didengar sudah. Dan jarak tempuhnya ya sewajarnya saja. Di sini nyaman, ya dan itu. Kalau di sini tidak nyaman, kebanteran. Di sana, jauhnya seperti apa nanti jaraknya. Jadi di sini terdekatnya itu nyaman. Nah itu yang bisa diterapkan. Jangan sampai zalim. Sunnah ini jangan sampai zalim. Karena sunnah hukumnya tambahan. Kalau wajib beda lagi. Mau tidak mau kita tetap sholat. Ya toh, mau tidak mau orang tua larang tetap aja sholat. Mau wajib, tetapi kalau sunnah ini beda sama wajib. Harusnya kita lihat-lihat dulu bagaimana sunnah yang baik diterapkan. Terus prinsip yang kedua adalah sunnah ini jangan menggugurkan kewajiban. Nah, wis azan yo sholat, aja nganggep wis azan wis aku sholat. Wis tak ganti dengan azan. Ya toh, wis maca Quran wis sholat. Nah, wis apa wis. Jangan menggantikan yang wajib. Sunnah ini tidak bisa menggantikan yang wajib. Adapun dalil sunnah ini hanya untuk menambah. Ente punya bandel. Ente punya bandel. Nak seumpamanya bocor, apa langsung diganti ban? Ditambah. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah sunnah.
Ya, kita sholat wajibnya mungkin bolong. Kita berusaha nambah, bayar kodok, boleh kodok wajib itu boleh. Kalau ente semuanya belum sholat wajib kodok. Biarpun ada sebagian ulama daripada kita ini mengatakan bahwa sholat wajib ini tidak bisa dikodok. Tetapi ulama-ulama kita yang lain ini mengatakan sholat wajib ini dikodok asal tidak meremehkan sholat wajib yang sekarang. Nanti tak kodok besok. Tidak boleh kalau seperti itu. Artinya mungkin 20 tahun kemarin kita sudah balik, mungkin kita banyak meninggalkan sholat. Terus kita sekarang sudah tobat, waktunya banyak, ya menggantinya sekarang. Bar asar, doa, asar tapi di rumah, maksudnya sholat. Tapi nak bar asar punah, sholat punah. Misalnya ini Ustaz tadi, ini asar punah nopo, bantuk. Ya, sholatnya di rumah. Karena memang sholat ini kalau ditonton sama orang, kalau dilihat orang, ya kita harus adaptasi. Harus sampai meskipun itu ibadah yang baik, tapi kalau kita tontonkan tidak bisa adaptasi sama orang, waktunya tidak tepat, waktunya tidak tepat, ya jadi mundur. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga, penerapan sunnah ini tidak menghalangi yang wajib. Yang pertama tadi masih ingat ada? Yang pertama tadi apa? Apa? Tadi dulu. Apa? Saya ingat mana? Mungkin terlalu sunnah nih. Salah kaprah malah. Tidak zolim. Yang kedua, tidak bisa mengganti. Dan yang wajib yang ketiga, ini adalah tidak menghalangi yang wajib. Ini menghalangi yang wajib ini. Ya, seumpamane ya. Awake dhewe wajib iki salat nasih. Ini besok yang ketemu besok mungkin insyaallah bulan depan dalam pekan kedua nanti kita ketemu lagi bahas tentang sunnah sholat santai. Nah, seumpamanya sholat, wajibnya sholat itu apa? Wajibnya sholat apa? Yang pertama, takbiratul ihram. Terus yang kedua apa? Baca Al-Fatihah. Tidak menghalangi yang wajib. Terus yang ketiga apa? Rukun sholat itu. Bisa bilang ihram, terus baca Fatihah. Terus yang ketiga rukun. Baca iftitah itu adalah sunnah. Baca surah pendek adalah sunnah. Artinya nak belum Fatihah ngojo sing liyane sing sunnah. Ini makmuman jamaah maksudnya ya, jamaah. Ketika imam ini mungkin sudah baca Fatihah, itu masbuk. Datang ke takbiratul ihramnya ikut. Terus tahu-tahu ini imam rukuk ya. Ente jadi sibuk nih, orang maca itu langsung maca mungkin iftitah cepat langsung. Jadi seolah-olah ini iftitahnya menghalangi Fatihahnya. Betul kan? Iftitahnya menghalangi Fatihahnya. Harusnya Fatihahnya yang dikerjakan, tetapi ada sebagian dari teman-teman kita ini melakukan baca iftitah. Padahal Fatihah ini hukumnya rukun, sama dengan takbiratul ihram, sama dengan rukuk. Kadang orang ada sebagian mungkin yang menjelaskan bahwa mungkin ketika imam ini sudah rukuk, ini tidak usah rukuk kalau makmum enggak. Ini tetap rukun sholat.
Kalau gitu ente tidak usah rukuk, sujud langsung baik. Boleh nggak? Nggak boleh. Rukuk tetap rukuk karena itu rukun. Fatihah tetap Fatihah karena itu rukun, baik itu imam maupun makmum. Nah, wis makmum terus bebas tahiyat, asal tahiyat bisa imam. Itu kurang. Jadi penerapan sunnah ini harus tahu. Nah itu dibaca iftitah, itu dibaca ini harus tahu wajibnya dulu yang dilakukan. Jadi seperti itu. Prinsip dasar yang ketiga tadi itu, ingat-ingat. Terus prinsip dasar yang keempat adalah ketika melakukan sunnah ini tahu hukumnya kalau itu sunnah. Hukum fikihnya itu tahu. Ojo sampai ya ini sunnah langsung ada wajib. Sunnah tapi haram. Sebagian dari teman-teman kita ini baik ini jenggot terus sebaliknya. Sebagian daripada teman-teman kita mungkin saudara-saudara kita anggapnya wah ini congkrak haram. Ini nggak mau bodoh mau pakai haram. Congkrak ya congkrak memang, tapi ada kata yang tidak berbobot, tidak pintar dia mengatakan bahwa itu itu hukumnya sunnah. Kain di atas apa ini kolong itu hukumnya sunnah. Sunnahnya dari mana? Daripada Sayyidina Umar bin Khattab, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini sebelum ada keterangan seperti itu mereka berkebiasaan menjulurkan kainnya ini sampai menyentuh lantai. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menegur, angkatlah kain daripada kain kalian. Karena itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tetapi hukumnya apa itu? Sunnah, bukan haram. Artinya menjulurkan kainnya ini sampai melewet ya, bukan haram juga. Ya, ada larangan, tetapi larangan tersebut tidak larangan keharaman. Terus prinsip yang kelima, ingat-ingat ya, prinsip yang kelima, penerapan sunnah ini karena apa? Karena siapa? Karena siapa? Menerapkan sunnah karena siapa? Minimal kita ini menerapkan sunnah ini karena orang soleh. Waktu sampai kita niru sunnah, sunnah. Wong nakal, ya. Orang nakal mungkin ada perilakunya yang melakukan sunnah. Mungkin wong nakal tapi makin kalau makan pakai tangan. Aku niru Pak iki ya. Aku niru Mas iki ya. Iki jenenge iki apa lagi? Makno ya, tak sebut iki ya. Aku niru Mas iki ya. Inilah cicilan sampai. Tapi makannya pakai tangan kanan ya. Dari Mas Hengki ya. Kadang kalau kita ini seperti itu, wong sing ikuti dhewe iki bakal ngikuti Mas Hengki. Jadi bisa lakoni. Orang memakan tangan kanan tok, tapi sak lakoni. Ya, mungkin iso-isowe. Aku ketemu Mas Hengki ya, berusin mondone Mas Hengki oke ya. Seperti itu paling enggak yang ditutupi iki wong soleh. Dan orang soleh ini tidak cukup orang soleh. Orang soleh yang bersambung kepada Nabi. Jangan sampai orang soleh menurut kita. Dan orang ini nilainya beda-beda. Ya, menurut kita soleh ya, tapi kok tidak sambung sama Nabi Muhammad. Oh sunnah menurut dia ini seperti ini. Semuanya sunnah, sholat sholat meh. Ono anggapannya kita soleh karena memang sebetulnya dulu sudah bisa ini imami terus sholat itu soleh akhirul sunnah. Padahal aku ini orang seperti Nabi Muhammad sallallahu. Terus yang harus kita tahu, yang paling besar ketika kita ini menerapkan sunnah adalah
iktibar kepada Rasulullah SAW. Dan ada yang lain. Ketika kita melihat guru kita melakukan, yang kita pandang itu bukan guru tetapi Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad melakukan itu. Walaupun guru itu tidak melakukan, tapi kalau itu Nabi Muhammad SAW kita lakukan. Artinya semuanya kita ini iktibar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mungkin sekilas tentang penerapan sunnah, prinsip sunnah yang harus kita ini terapkan dulu, yang harus kita tahu dulu. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab pertama, yaitu kita meningkat tentang sunnah sholat dan cara bagaimana melakukan sunnah sholat. Prinsip sunnah tadi ini ada kurang satu, yaitu tahu ilmunya. Wajar sampai kita menerapkan sunnah ini angger-angger orang ngerti ilmu ini, bakal salah kaprah. Iftitah ngerti ilmu ini, kalau tahu tapi orang Abdullah Jaziro, subhanallah langsung nyambung kita bibaan, nyambung yang lain maksudnya seperti itu. Kok tak sambung kita bibak ya? Aku rapat. Kabiro, iftitah kabiro kan Abdullah Jaziro, subhanallah langsung nyambung kita bibaan. Lain tuh yang ngerti ilmu ini baik. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita ini lakukan, yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sedang sumber kebaikan, sumber Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini bisa melihat wajahnya Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana para sahabat diizinkan melihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.